Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kali ini Kombel SMP Negeri 8 akan mengadakan secara langsung diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Zakiah SPD yang merupakan CGP Angkatan 11 tahun 2024 dan Bapak Ahmad Zaki SPDI yang merupakan CGP Angkatan 11 tahun 2024 dengan materi diseminasi budaya positif. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya sebagai moderator yaitu Jumai Linda Ani SPD. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin meminta kesediaan dari Bapak Ibu Guru agar mengingat kembali masa-masa ketika sekolah dulu untuk memberikan pengalamannya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami masa-masa bersalah kepada guru dan kita tahu itu sudah melanggar disiplin positif. Kami minta kepada teman-teman yang memiliki masa lalu agar memberikan refleksinya di sini. Ya, Ibu Hartati Hornidiar sudah maju. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang masa lalu, ini permasalahan yang pernah saya lakukan waktu saya duduk di bangku SMA. Kebetulan dulu saya mondok ada sebagai santri. Kesalahan yang pernah saya lakukan yaitu saya pernah bolos dari sekolah, dikejar sama gurunya, tidak dapat. Saya langsung naik ke bus, saya dada, gurunya dada. 2 hari di rumah, kembali lagi ke sekolah. Sampai di sekolah saya dapat jatah hukuman yang lumayan bagi saya. Kali itu saya dihukum 3 hari berturut-turut di lapangan dengan membacakan surah Yasin. Itu waktunya habis sholat zuhur sama sholat asar. Dan hukumannya lagi saya diskor selama 7 hari tidak boleh mengikuti kelas. Dan saya jadi pembantu di dapur untuk membantu tukang masak. Kebetulan dulu saya pesantren. Jadi ketika saya mendapat hukuman itu, saya merasa sedih. Ada yang menyentuh di hati saya ketika saya baca surat Yasin. Saya selalu dilihat orang, dikira orang dengan bertuliskan saya murid yang nakal, tidak patuh pada peraturan. Itulah dianya, terus seminggu tidak mengikuti pelajaran. Jadi yang paling sedihnya lagi, seminggu piket di dapur umum. Nggak enak sekali itu. Dari situlah saya bertekad, kalau nanti aku jadi guru, ustazah atau apalah sejenisnya,
saya nggak akan membuat murid saya nanti seperti apa yang saya alami dulu. Itulah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menceritakan pengalaman masa silam. Ya, kalau cerita kenangan masa silam ini sulit untuk dilupakan, ya kan? Sulit untuk dilupakan, selalu terkenang-kenang. Ya, pengalaman saya waktu duduk di bangku SD itu ada salah seorang guru kami yang sekarang sudah almarhum. Ya, Bu Cut, kami kebetulan satu alumni di MIN Medan. Nah, pada saat Bapak itu mengajar matematika, itu kami semua diwajibkan untuk menghafal perkalian dari mulai kelas 4 SD. Wajib menghafal perkalian. Dan hukumannya jika tidak hafal, maka itu akan diberi sanksi. Waktu itu masih sanksinya berupa pompa bagi anak perempuan dengan jumlah 50 kali pompa jika tidak hafal. Nah, pada saat itu saya terkena hukuman karena ada agak macet hafalannya. Dan yang membuat saya sedih bukan hukuman karena saya dipompa. Pada saat itu kaki saya terjatuh sebelum dihukum. Jadi ada luka di lutut begitu, Bu. Jadi pada saat dipompa, karena kami kan pakaiannya muslim, roknya panjang, Bapak itu tidak tahu, tak nampak. Jadi tetap juga waktu zaman dulu itu namanya kita sebagai peserta didik nggak berani melawan, nggak seperti peserta didik sekarang. Bukan saya bilang peserta didik sekarang melawan, tapi terlalu bijak. Anak sekarang ini bijak dan berani. Kalau kita dulu patuh dan taat istilahnya, bukan juga takut, ya kan? Patuh dan taat. Jadi pada saat disuruh pompa kamu agak macet, kata gitu kan? Ya udah, saya turut aja, tapi menahan sakit di kaki. Sakitnya bukan karena tak tahu hafalan, tapi sakit karena ada luka di lutut. Nah, itu untuk tingkat SD mungkin ya, Bu ya. Sekarang saya sambung sedikit. Alhamdulillah sekarang saya berhasil menjadi guru eksak karena itu. Mungkin salah satu dorongan atau motivasi bagi diri saya agar bisa cepat untuk menghafal perkalian. Kemudian untuk tingkat SMA atau MAN, pada saat itu saya juga masih sama. Kami ini satu alumni dengan Bu Cut, baik SD, SMP, dan SMA. Ternyata satu alumni dan bertemu di tempat kerja sekarang ini. Iya, adik-adik kelas saya itu, Bu Cut. Nah, kalau di SMA itu tingkat atau yang disebut alia, saya itu mendapatkan guru fisika yang katanya dulu killer gitu ya. Ibu SJ dari Pak Jaitun.
yang kalau misalnya tidak tahu soal yang diberikannya itu, disuruhlah satu-satu ke depan untuk menjawab pertanyaan dari soal itu. Dan jika tidak tahu, maka dia segera mendaratkan cubitannya di pinggang, terutama untuk peserta didik perempuan. Di situ saya melihat ada perbedaan, diskriminasi ibu ini. Kok yang perempuan aja dicubit, yang laki-laki hanya disenyumin. Iya. Ternyata setelah diteliti, kami pahami bahwasanya memang ibu itu kurang senang sama peserta didik yang perempuan, apalagi yang cantik gitu. Ya, saingan ya Bu Cut. Iya, dari situ saya belajar bahwasanya enggak perlu sih kita bedakan antara perempuan dan laki-laki. Tidak perlu kita bedakan antara yang pintar, antara yang kurang pintar, dan antara yang cantik dan yang jelek gitu. Makanya tertanam dalam diri saya tidak mau mengatakan kata-kata yang kasar kepada peserta didik, tidak mau menghina peserta didik. Kemudian, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi alumni pendidikan fisika dari UNEMED, generasi penerus ibu itu. Ya, semuanya itu menjadi motivasi bagi dalam diri saya. Demikian Ibu Zakiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Zaki CGP Angkatan 11 akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan tugas kami, tugas modul 1.4 budaya positif sebagai tindakan diseminasi. Langsung saja Bapak Ibu. Di budaya positif ini kita mempunyai beberapa aspek yang sangat penting, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif adalah suatu keadaan pembiasaan, nilai-nilai luhur dan keyakinan bersama yang mendukung murid agar menjadi pribadi yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini suatu pembiasaan. Apa yang dibiasakan? Yang dibiasakan adalah pelaksanaan nilai-nilai kebajikan seperti nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai kerjasama, mandiri, dan lain-lain, supaya mereka menjadi murid yang mempunyai karakter positif. Di sini kita sebagai orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, tentu saja karakter-karakter yang diminta di sini adalah karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika instansi-instansi lain mempunyai nilai-nilai luhur yang lain, kita sendiri di dunia pendidikan itu mempunyai nilai-nilai luhur juga, yakni profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Sebagai seorang guru, khususnya calon guru penggerak, kita memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi, hendak itu guru penggerak ataupun guru yang belum mengikuti program penggerak, kita itu mempunyai peran yang penting. Kita itu sama-sama berperan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah kita laksanakan setiap harinya, bahwasanya dari Senin sampai Sabtu itu kita mempunyai
kegiatan-kegiatan pagi yang ini merupakan budaya-budaya positif yang sudah kita kembangkan bersama-sama. Hendak itu upacara bendera di hari Senin, literasi di hari Selasa, gotong royong di hari Rabu, Kamis unjuk bakat siswa, Jumat bina mental siswa, Sabtu senam bersama, dan kegiatan numerasi. Itu merupakan budaya positif di sekolah. Dengan bekal motivasi intrinsik itu, kita dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, lain-lain sebagainya. Apa yang mendasari kita untuk melaksanakan pembiasaan ini? Yang membuat kita melaksanakan pembiasaan-pembiasaan di sekolah ini adalah adanya motivasi intrinsik, adanya dorongan dari diri kita sendiri yang berupa kesadaran-kesadaran agar kegiatan-kegiatan ataupun pembiasaan di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik setiap paginya. Kemudian paradigma baru seperti yang sudah kita pahami bersama bahwasanya ini merupakan kerangka berpikir atau pandangan umum tentang bagaimana proses belajar berlangsung. Sekarang kita sudah masuk di paradigma baru. Di sini kita se-Indonesia sudah melaksanakan kurikulum nasional. Kemarin namanya kurikulum merdeka. Karena sudah semua tahapan sudah terlalui, semua fase sudah melaksanakannya. Jadi secara otomatis kurikulum kita sudah menjadi kurikulum nasional. Ini berlaku untuk paradigma baru. Kalau paradigma sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran itu dengan kurikulum K13. Sekarang kita sudah masuk di kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Ada beberapa perbedaan penting untuk kurikulum nasional ini. Di sini kita dianjurkan untuk membuat pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kita juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan siswa itu diharapkan dapat menyenangi belajar dan candu kepada pembelajaran. Disinilah ciri-ciri paradigma belajar baru itu. Ciri-ciri paradigma belajar, pembelajarannya berpusat pada siswa. Jika dahulu kita yang berperan, dulu kan kalau misal belajar itu kita yang menjadi gurunya, kita yang menunjuk siswa, semua peran itu kita yang megang. Sekarang tidak. Sekarang siswa yang menjadi pusatnya, siswa yang berdiskusi, kemudian siswa yang berpresentasikan, dan di tahap akhir itu siswa bisa menjelaskan kepada temannya. Itulah berpusat pada siswa. Siswa diharapkan bisa senang dalam belajar, tertarik pada pembelajaran, kemudian mereka aktif di dalam pembelajaran. Kemudian salah satu ciri-ciri paradigma belajar baru itu ada namanya berbasis proyek. Maupun berbasis proyek itu apakah itu bentuknya P5 ataupun proyek-proyek pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran berbasis proyek. Di sini sangat dituntut siswa untuk berkoordinasi, untuk berkolaborasi dalam melaksanakan atau menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah pembelajarannya kolaboratif. Jadi siswa itu tidak diminta untuk belajar sendiri-sendiri. Dia tidak disuruh untuk belajar sendiri-sendiri tanpa orang lain. Karena sebagai makhluk sosial kita tentu butuh kepada orang-orang lain. Jadi di sini pembelajarannya bersifat kolaboratif. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa, siswa pun bisa berkolaborasi dengan sesama siswa, ataupun semua pihak sekolah berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian di paradigma baru ini salah satu ciri-cirinya adalah penggunaan teknologi. Bisa menggunakan proyektor ataupun bisa kita menggunakan pembelajaran berbasis game interaktif ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya, Quizzes, Kahoot, dan lain-lain sebagainya. Penilaiannya pun seperti itu, dia otentik. Ada penilaian seperti sebelumnya, ada penilaian yang tertentu di awal pembelajaran, post test,
formatif dan sumatif. Di sini juga dibuat penilaian seperti itu, cuma hanya dia lebih terinci, dia lebih terfokus. Inilah ciri-ciri paradigma belajar yang baru. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini dimunculkan karena adanya dorongan intrinsik. Ada dorongan dalam diri sendiri yang untuk mengontrol diri sendiri dalam memilih suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi kalau kita itu memiliki kesadaran yaitu motivasi intrinsik tadi, kitalah yang bisa mengontrol diri kita untuk berbuat. Acuan nilai-nilai yang dihargai itu adalah acuan-acuan yang kita gunakan dalam bertindak, seperti yang tertulis di dalam profil pelajar Pancasila ataupun keyakinan-keyakinan yang kita yakini untuk mengontrol diri kita. Ketika kita tidak mampu memunculkan disiplin positif tadi dalam diri kita, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan diri kita. Itulah disiplin positif itu bentuknya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 pilar. Nilai-nilai kebajikan dari masing-masing institusi yang apabila dirangkum akan muncul perilaku-perilaku positif yang kita sepakati, yang mendasar pada hati nurani seperti jujur, tanggung jawab, percaya diri, dan lain-lain. Karena kita berada di dalam dunia pendidikan, jadi nilai-nilai yang kita yakini adalah yang termaktub di dalam profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi nilai yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Walaupun kita mempunyai perbedaan-perbedaan dalam ras, suku, agama, ciri-ciri, tapi kita itu tidak saling membedakan. Adanya toleransi dalam kerukunan. Kemudian bergotong royong. Siswa itu dituntut untuk memiliki semangat untuk bergotong royong. Kemudian kreatif. Mereka bisa memiliki sikap atau sifat yang kreatif, bisa membuat sesuatu yang baru atau bisa mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini mereka mempunyai pemikiran atau pemahaman atau pengetahuan yang tajam, sehingga mereka itu cerdas dan pintar di dalam lingkungannya atau yang muncul dari dalam dirinya yang tampak. Kemudian mandiri, itu mereka tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Mereka bisa berbuat sendiri sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mampu untuk melakukannya. Yang ketiga itu di dalam budaya positif adalah perilaku motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu adalah perilaku-perilaku yang dibuat oleh seseorang yang datang dari dorongan-dorongan. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama motivasi internal yang datang dari dalam dirinya, dan motivasi eksternal yang datang dari luar dirinya. Seperti yang dituliskan di dalam buku Restructuring School Discipline karya Giant Gozen, menyatakan bahwasanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini dinilai yang paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, memunculkan disiplin positif dalam diri kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk yang paling rendah di dalam karangan Diane Gozen tadi. Jadi kita misalnya datang tepat waktu ke sekolah atau masuk kelas tepat waktu ke sekolah hanya karena menghindari hukuman, ini merupakan sesuatu yang 0%. Apalagi kita mau 0% setidaknya, jadi kita cepat-cepat datang ke sekolah. Ini merupakan nilai yang sangat rendah di dalam motivasi perilaku manusia. Kemudian yang B, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini juga merupakan
sesuatu yang kurang bagus. Kita membuat sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, supaya misalnya mendapatkan hadiah atau supaya kita dipuji seperti itu juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang paling baik, apa yang bisa menjadi nilai terbaik dalam dorongan dalam berperilaku itu, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita misalnya datang tepat waktu. Kenapa kita datang tepat waktu? Itu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang kita anggap baik. Kita ingin menjadi orang yang idealis misalnya. Kita ingin menjadi orang yang disiplin, bukan karena ada dorongan-dorongan dari luar, bukan karena ingin menghindari hukuman dari kepala sekolah, bukan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari teman-teman rekan sejawat, bukan seperti itu. Tapi kita menghargai diri kita, itulah alasannya kita melaksanakan disiplin positif itu di sekolah. Juga karena ada dorongan atas nilai-nilai yang kita percayai, misalnya ada yang kita yakini, agama misalnya, itulah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baik-baik tersebut. 4. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah satu program disiplin positif yang bertujuan untuk memunculkan kesadaran siswa akan kesalahan yang telah dibuat. Diane Gonzen menuliskannya dalam buku Restitution, Restructuring School Discipline, menjabarkan risetnya dalam upaya untuk mewujudkan murid yang merdeka. Ada 5 posisi kontrol yang sudah dituliskan oleh Diane Gonzen. Yang pertama, posisi penghukum. Ini merupakan posisi yang sangat-sangat wajib kita hindari. Kita mengelola kasus atau masalah siswa itu, kita menangani kasus dari siswa itu, kita menghukum mereka, baik hukuman secara fisik maupun hukuman secara verbal. Kenapa ini menjadi sesuatu yang wajib kita hindari? Karena ini akan memunculkan sifat-sifat pemarah, sifat-sifat pendendam agresif kepada siswa dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita menghukum siswa, sedikit-sedikit dihukum fisik, sedikit-sedikit dihukum dengan verbal, maka siswa dalam jangka panjang akan merasakan, akan terbentuk dalam dirinya sendiri itu pemarah. Dia bisa menjadi pribadi yang pendendam, dia juga bisa menjadi pribadi yang agresif dalam hal negatif. Yang kedua yang juga harus kita hindari itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kalau misalnya kita melakukan menangani kasus siswa itu dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ini juga wajib kita hindari. Karena nanti di jangka panjang siswa itu akan menjadi pribadi yang rendah diri, tertekan, dia menjadi identitas gagal dalam kehidupannya dalam jangka panjang. Bagaimana itu contohnya? Misalnya kita membuat kalimat, saya kecewa dengan kamu, atau saya tidak berkenan dengan sikap kamu karena itu sudah membuat saya menjadi keliru menilai dirimu. Itu salah satu contoh kalimat membuat rasa bersalah. Bagaimana dengan teman? Teman ini juga tidak dianjurkan, walaupun tidak terlalu bahaya daripada yang membuat rasa bersalah dan menghukum tadi, tapi ini juga tidak boleh. Karena dulu di paradigma yang lama kita tuh dianjurkan untuk, kalau misalnya siswa SD kita menganggap dia sebagai anak, siswa SMP kita menganggap dia sebagai teman, seperti itu. Ini ternyata tidak boleh, karena siswa akan merasa ketergantungan dengan gurunya. Sikit-sikit dia nanti akan meminta pembelaan dari gurunya. Dia tidak bisa menjadi orang yang mandiri. Dia tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab nanti di jangka panjangnya. Kemudian pemantau. Di sini juga bisa membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Siswa akan merasa dipantau terus. Jadi jangka panjangnya dia akan merasa selalu diawasi oleh orang-orang lain.
Sebentar-sebentar diingatkan kenakalannya, kemudian diingatkan lagi sampai diingatkan seterusnya. Ini juga tidak dianjurkan. Yang mana yang dianjurkan? Yang dianjurkan di sini adalah posisi control manager. Di sini kita membuat siswa itu seperti artis yang dipuji-puji. Jadi di sini kita menjadi manajer, kita bersikap seperti orang dewasa. Orang yang dewasa mempunyai kebijaksanaan. Kita memulihkan kondisi, kita menstabilkan mental siswa tadi. Kita di sini mengembalikan hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara siswa dengan orang yang orang yang dia bersalah kepada orang tadi. Jadi kita memulihkan keadaan itu. Inilah yang dianjurkan oleh Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dirumuskan bersama antara siswa dengan guru. Ini keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah, kesepakatan yang disusun oleh pihak sekolah antara siswa, guru, dan kepala sekolah yang bisa digunakan untuk membiasakan siswa untuk berlaku positif di sekolah. Di sini kita menyempitkannya menjadi keyakinan kelas. Untuk membuatnya bukan sembarangan. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan keyakinan kelas ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi beda ini keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dilanggar, untuk ditaati. Walaupun kenyataannya untuk dilanggar. Jadi beda. Peraturan itu untuk ditaati. Jika dia tidak bisa melaksanakan peraturan itu atau bahkan melanggarnya, maka ia akan diberikan hukuman atau konsekuensi. Kalau di keyakinan kelas itu bukan seperti itu. Kita merumuskan bersama agar kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita atau kebutuhan kita. Jadi keyakinan kelas yang diberi tidak muluk-muluk, tidak memberatkan, dia fleksibel terhadap kebutuhan siswa. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, tanggung jawab, mandiri, kebersihan, dan lain-lain sebagainya. Dan dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh kita membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk negatif seperti menggunakan kata tidak, jangan, dilarang, dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan sampai satu draft begitu. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran disiplin harus dibuka lagi draft tadi. Jadi sangat sulit. Hendaklah keyakinan kelas itu dibuat terlalu banyak, ringkas, tapi dia memiliki makna-makna yang meluas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi dia bersifat aplikatif, bisa diterapkan. Jangan dia dibuat muluk-muluk tapi sulit menerapkannya. Mungkin ada beberapa kita ketika membuat keyakinan kelas kemarin, kita tinggal mengambil di Canva atau di Google, itu sebetulnya tidak dianjurkan. Karena keyakinan kelas itu dirumuskan dulu bersama-sama, mana-mana yang bisa diterapkan, itulah yang baru ditetapkan. Sesudah dirumuskan itu, baru ditetapkan dia. Yang berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah siswa dan guru. Mereka melakukan brainstorming atau curah pendapat. Sesudah kesepakatan kelas itu dibuat, maka ditetapkanlah bersama-sama. Barulah di print dan ditempel seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sudah sering kita bahas di sekolah dan sudah kita terapkan bersama-sama dalam rangka siswa. Ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu mentalnya. Bahwasanya
kamu jangan sampai tertekan kalau misalnya berbuat salah. Berbuat salah itu sesuatu yang normal. Itu hal yang biasa kalau berbuat salah itu. Sesudah kita berbuat salah, tentu harus kita perbaiki kesalahan tadi. Baru kita validasi tindakan yang salah tadi. Membuat salah itu hal yang normal. Bapak saja, ibu saja pun selalu membuat kesalahan. Kemudian kita kembali kepada keyakinan yang kita yakini bersama-sama. Kemudian diberikanlah solusi kepada siswa tadi. Di sini bagiannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bisa dilakukan secara acak, tidak berurutan, ataupun dilakukan secara berurutan, itu tidak menjadi permasalahan. Kemudian ini ada beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Di sini pada hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah melaksanakan budaya positif sambut pagi. Jadi kalau siswa-siswa datang atau guru-guru yang datang itu disambut dengan petugas piketnya, disambut dengan senyum, salam dan sapa. Ini tentu sangat bermanfaat untuk keharmonisan di sekolah karena ini bisa memupuk silaturahim juga. Kemudian setiap Senin sampai Rabu kita memberikan sholat jamaah zuhur bergantian. Ini tentu saja untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di hari Senin ada upacara bendera seperti lainnya sekolah yang lain. Di hari Selasa ada literasi pagi. Literasi pagi ini siswa diinstruksikan untuk membaca, kemudian mereka menceritakan apa yang dibaca mereka kepada publik, kepada teman-temannya yang menyaksikan. Di hari Rabu ada gotong royong, ini sudah sama-sama kita ketahui manfaatnya. Di hari Kamis ada uji bakat siswa, jadi semua siswa mendapatkan peluang untuk menunjukkan bakat dan minatnya ke halayak teman-temannya. Ada yang berpuisi, ada yang menyanyi, sholawat, ada yang menari dan lain-lain sebagainya. Di hari Jumat ada bina mental. Di sini siswa-siswa pada minggu pertama di hari Jumat akan mendapatkan ceramah yang diundang dari sekolah, mengundang ustaz untuk memberikan siraman rohani. Kemudian minggu 2, Jumat kedua, Jumat ketiga, dan Jumat keempat itu membaca Yasin secara berjamaah untuk meningkatkan kemampuan mereka membaca Yasin. Di hari Sabtu ada senam dan numerasi. Di sini mereka akan praktik kebugaran tubuh, kemudian pembiasaan untuk numerasi, perkalian ataupun bilangan-bilangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Juri dari kelas 1. Saya sangat senang mengikuti kegiatan budaya positif di sekolah. Dari mulai hari Senin upacara bendera, Selasa literasi, Rabu gotong royong, Kamis uji bakat, Jumat pembacaan Yasin, Sabtu senam dan numerasi. Saya sangat bersemangat dan senang sekali bisa menyalurkan bakat di sekolah ini. Adapun yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan adalah dari semua kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah, tentu saja kita harus selalu memperbaikinya, baik itu konsistennya, baik itu keistiqomahannya, seperti kerjasamanya, koordinasinya, dan kolaborasinya perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Di sini sudah kami melaksanakan budaya positif di sekolah, sudah menerapkannya. Jadi saya sudah mendapatkan beberapa pengalaman. Siswa lebih mudah terarahkan karena kita selalu kembali kepada keyakinan kelas dan restitusi. Siswa lebih sering berkolaborasi dan bekerja sama karena kita sudah bisa, karena kita selalu bersosial dengan mereka. Kita selalu
berinteraksi secara positif bersama mereka, jadi mereka lebih mudah diajak bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian pengalaman berikutnya adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi semua kegiatan di sekolah itu yang diutamakan itu adalah pusatnya kepada siswa. Siswa yang melaksanakan, siswa yang mendapatkan hasil yang optimal pada hasil belajarnya. Kemudian di sini siswa lebih aktif dan bergembira jika kita melaksanakan budaya positif tadi. Sekian dan terima kasih untuk penjabaran diseminasi saya pada di sini ada studi kasus yang bisa kita bahas bersama-sama, yaitu ada seorang anak yang bernama Tony. Jadi ketika jam makan, jam istirahat, teman-temannya melaporkannya kepada gurunya, Ibu Widya. Ibu Widya ini lalu menangani kasus si Tony. Jika Bapak Ibu menjadi Ibu Widya, kira-kira apa alasan si Tony melakukan itu, mengambil makanan dari teman-temannya? Kami mintakan kepada salah satu teman-teman di sini, Ibu Bapak Guru, agar menyampaikan inspirasinya. Oh ya, Ibu Cutfona agar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Zaki yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita tentang studi kasus yang diberikan. Sebenarnya saya mungkin ingin bercerita, bukan khusus menjawab soal ini, karena kebetulan pada studi kasus ini saya pernah baca novel. Di dalam novel itu ada kasus yang mirip sekali seperti ini, mungkin cuma namanya berbeda. Jadi di novel itu diceritakan ada seseorang yang pulang ke rumah, anaknya bercerita bahwa sering dimintai bekalnya di sekolah, mungkin tingkat SD atau TK seperti itu ya. Jadi si orang tua yang kebetulan memang perhatian sama anaknya ingin datang ke sekolah, ingin menanyakan kalau orang tua bukan seperti orang tua sekarang yang langsung marah-marah, anakku kok diambilin bekalnya, enggak gitu. Kebetulan orang ini ingin menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi membuat anaknya ini tidak mau sekolah lagi, karena kan seperti yang sering dijelaskan sama Ibu BK, sekarang lagi kasus bullying yang lagi dihindari. Sebenarnya penanaman sikap supaya jangan terjadi hal seperti itu ya kan. Jadi mereka datanglah ke sekolah menceritakan kasus. Ternyata rupanya sekolahnya ini adalah sekolah yang internasional, jadi lebih mementingkan orang-orang kaya gitu ya kan Bu. Jadi diselidiki, kadang-kadang pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak karena kemungkinan yang bersangkutan mempunyai latar belakang sosial yang bagus misalnya. Ternyata setelah diselidiki bukan anak kita ini saja yang diperlakukan seperti itu. Seperti tadi yang dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Diselidiki anak ini mungkin dia pertama ingin terlihat lebih hebat dari yang lain setelah diselidiki. Yang kedua, dia ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ternyata yang tinggal dengan dia seperti kita di sekolah ini, orang tuanya bukan orang tua yang perempuan, bukan orang tua kandung dia, hanya laki-laki. Sementara kalau pihak laki-laki ini jarang ada di rumah kan Bu, karena cari kerja. Kebetulan iya kurang perhatian.
Jadi tahu ayahnya ngasih uang banyak, sementara mungkin dari rumah si emak sambungnya ini tidak memberi dia makan. Jadi di sekolah dia juga ingin tampil hebat, bukan dengan baik-baik minta. Bahwasanya minta dulu saya sebagian inimu makananmu. Karena udah diselidiki seperti itu, semua jadi mungkin dilakukan tindakan seperti yang sering diceritakan guru di sini, dari hati ke hati bicara dengan si anak dan dipanggil juga orang tuanya. Akhirnya selesai masalah itu dengan cara yang baik. Tapi semua harus dilengkapi dulu kebutuhan dasar dia, baru bisa tercapai apa yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cipona. Di sini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya si Tony itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 itu untuk mendapatkan kebutuhan dalam dirinya. Ternyata si Tony melakukan itu, ngambil makanan itu, mungkin saja dia merasa lapar, atau mungkin saja dia ingin merasa mendapatkan kesenangan karena melihat teman-temannya yang ia ganggu wajahnya mungkin lucu, unik kepada dia, sehingga dia melakukan kenakalan tersebut. Ini bisa kita restitusi dan kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah si Tony ini. Oke, masuklah kita kepada sesi ice breaking, yaitu sambung hitungan. Jadi ice breaking ini kita akan melakukan hitungan dengan hasil hitungannya adalah guru yang ditunjuk untuk menjadi pemain berikutnya. Ini akan dipandu oleh Ibu Zakia SPD yang juga sama-sama calon guru penggerak angkatan 11. Kami mintakan kesediaan dari Ibu Zakia. Silakan Bu. Sudah selesai. Jangan lupa dipotong bagian kunci. Apa lagi? Segitiga restitusi. Ini terlambat. 1 ditambah 1 sama dengan gitu ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu sih ya. Oke, kita mulai. 2 dikali 7 sama dengan Pak TN. Berdiri kita berarti depan itu ya. 14 dikali 4 Oh, itu jauh. sama dengan 10. Lima 6 dibagi 8 sama dengan 7. Siapa? tadi 7 tadi. 7 dikali 3 sama 21. dengan Pak Ahmad Jaki. 21. Bocor tak boleh lagi ya. 21 dikali 100 sama dengan Bu. Kali 0 aja rukun udah siap. 2100 dikurang 1000 sama dengan Bu Eliana. Kali 0 aja bilang.
Kalau nggak bagi 100, bagi 100, 1.100 dikali 0 sama dengan Bu Mariani. Sama dengan 0 juga. 0 ditambah 99 sama dengan Bu Juma. 99 dikurang 90 sama dengan Pak Mahmudi. Sembilan dikali 2 sama dengan Bu Maria. 18 ditambah 4 sama dengan Bu Haja DP. nggak sampai ke situ Pak. Udah ya bilang. Sudah ya begitu. Selesai. Jawab dulu aja. Jawabannya sudah ya. 2-2. Terima kasih. Kita masuk tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kami persilakan kepada Ibu Mariani SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di sini saya ingin menanyakan tentang begini. Kita kan guru mengajar di tingkat SMP. Masalahnya kadang yang kita hadapi anak-anak yang masuk ke SMP kadang ada yang tidak tahu membaca. Sementara harusnya mereka di SD kan sudah diajari membaca dari kelas 1 sampai kelas 6. Toh masuk di SMP masih ada beberapa anak yang tidak tahu membaca. Gimana kita cara mengatasi anak tersebut? Sementara kalau untuk kita memulai lagi mengajar membaca agak sulit karena mereka udah dewasa, kurang daya untuk menghafalnya udah berkurang. Gimana cara mengatasi anak tersebut? Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariani. Bu Mariani tadi kalau tidak salah saya simak ya bertanya tentang bahwa di tingkat SMP masih kita jumpai siswa yang belum pandai membaca. Ya, ini kenyataannya di sekolah kita juga ada ya Bapak Ibu. Ini dilema bagi kita. Tak mungkin kita menyalahkan guru di SD, itu tidak akan mungkin. Hanya saja bagaimana ya, karena kita saat ini menghadapi anak tersebut, apa langkah-langkah yang harus kita buat ya supaya anak itu bisa pandai baca, tidak keterusan buta huruf. Jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kalau saya kasih alternatif misalnya ya, saya panggil anak itu ya, apalagi zaman sekarang kan anak-anak pada punya Android ya kan Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya tunjukkan kepada si anak ya untuk mendownload ada aplikasi cepat pandai membaca. Dan itu dulu pernah saya kasih
aplikasi sama anak saya sendiri. Waktu itu anak saya usia masih PAUD. Dengan cara aplikasi itu, alhamdulillah anak saya mudah cepat membaca. Masih usia PAUD dia sudah bisa membaca. Jadi itu kita coba dulu langkah pertama, karena anak kita ini kan udah, saya rasa oleh tingkat SMP ya, Android itu jelas sudah ada di tangan mereka ya. Kita tunjukkan aplikasi mana, bagaimana cara membaca yang benar. Kalau seandainya anak itu tidak punya Android, ya kita panggil dulu orang tuanya dan kita kasih tahu masalahnya bagaimana. Kalau memang harus dipanggil guru bantu, ya kan, guru dipanggil guru les ya, kita sarankan seperti itu. Seandainya kalau orang tuanya tidak mampu untuk memanggil guru privat, ya kitalah berusaha di sini, terutama wali kelasnya atau guru bahasa Indonesianya ya, membantu si anak agar anak tersebut bisa membaca. Kita coba berusaha semaksimal mungkin. Ya gitu Bu Mariani. Bagaimana Ibu Mariani? Kira-kira bisa diterima? Sedikit ya Bu. Rasanya bukan tanggung jawab kita gitu ya Bu Mariani. Bukan gini loh masalahnya, kalau anak-anak untuk SD sama SMP tahap mengingat menghafal itu udah beda, jadi sangat susah. Harusnya anak itu ya ditekankan waktu di SD itu gimana dia supaya bisa membaca apa itu, harusnya di SD ada tanggung jawab yang besar. Kalau udah di SMP itu agak sulit orang itu. Iya memang ya Bu Mar. Memang anak sekarang ini memang kalau masalah keinginan untuk belajar itu sudah malas. Tapi apa boleh buat, kita harus paksa. Kita cari solusinya. Dan solusi saya coba ya dengan cara seperti itu dulu. Tak mungkin kita kembalikan si anak tersebut ke 5 tahun ke belakang, kan nggak mungkin. Yang kita hadapi saat ini. Jadi kita cobalah mengatasi bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Begitu. Kalau begini seandainya kita kasih dia waktu khusus, misalnya pulang, anak-anak pulang kita tahan dia 10 menit, kita kasih guru khusus sama dia khusus untuk membaca tiap hari dibuat. Bagaimana? Bisa itu Bu, bisa dijalankan. Itu solusi itu. Udah pernah pun diterapkan. Iya, udah pernah ya Bu Cut. Bagaimana bisa dia membaca? Pada saat sekolah pas libur biasa dia masuk lagi dan lupa Bu. Iya, ya harus rutin. Iya. Harus rutin. Karena kayak kata Kak Iman tadi itu kan pengaruh memang tahapan dia untuk mengingat itu udah beda sama Iya. Pernah dibuat dulu tes siapa itu Ari? Tapi pas sudah libur sekolah, masuk dia lagi dan lupa dia pelajaran yang kemarin. Iya. Memang. Tapi itu tadi kembali ke Ada kan Sen, dokter selangkah. kembali ke komitmen kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita komitmen untuk tiap hari membantu dia, kita bantu. Takutnya kita sendiri hari ini kita mau, besok malas kita membantu dia, besoknya malas lagi, malas terakhir ya anak pun lupa, kan kayak gitu. Tapi kalau kita terima tanggung jawab itu, Ulang dari awal. kita coba rutin tiap hari, insya Allah bisa Bu Mariani.
Bagaimana Bu Mariani? Terima kasih, saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih kembali Bu Mariani. Ya, sebagai tambahan dari saya, ketika kita menerima siswa yang mengalami keterlambatan dalam membaca, kita melakukan survei dulu. Apakah si siswa ini adalah siswa yang IQ-nya normal atau dia memiliki keterbatasan, kelainan atau berkebutuhan khusus. Jika kita mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus, tentunya kita memaklumkannya. Kita harus berkonsultasi dengan psikolog untuk memecahkan kasus ini. Tentunya kita tidak bisa kita tidak bisa mengharapkan dia secara instan untuk membaca. Tapi jika kita mendapatkan siswa yang normal IQ-nya tapi dia mengalami keterlambatan dalam membaca, itu bisa kita kasih trik-trik seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Zakia tadi dan juga teman-teman yang lain. Kita bisa memberikan treatment khusus ketika mereka sedang belajar matematika yang rumit misalnya. Kita tak perlu memberinya pelajaran itu, kita kasih saja dia treatment untuk biar lebih cepat membaca. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, demikianlah pemaparan dari pemateri yang menurut saya sudah sangat jelas dan sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk bisa kita terapkan dalam keseharian kita kepada peserta didik. Maka untuk itu kita tutup saja seminar kita hari ini dengan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya sebagai tanggung jawab kita bersama. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi